Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib hari Kamis 1 April 2021 bertepatan dengan 20 Sya'ban 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian atau kita membuka kajian baru di mana di pelajaran yang lalu telah kita selesaikan di Fakultas Ilmu Fikih Kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Siyami Ramadan, kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang pembahasan puasa Ramadan. Maka pada kesempatan hari ini kita akan masuk kepada kitab yang baru yang berjudul Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Salati Tarawih wal Witr, kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang pembahasan salatul witr dan salatul tarawih. Maka sebelum kita masuk kepada pembahasan, seperti biasa jadwal kita ba'dal maghrib kita melaksanakan latihan khutbah, dan pada kesempatan sekarang ini dipersilakan kepada akhuna Abdurrahman, akhuna fillah. Fadhal. Penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عياذا بالله من النار. Hari ini saya membahas tentang Ibnu Adam karena tidak pernah lekat dari dosa. Akhrajahu Imam, akhrajahu Tirmidzi wa Bukhari, akhrajahu Tirmidzi wa Ahmad. عن علي بن مسعود الباهلي حدثنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قال أبو عيسى هذا حديث غريب إلا من حديث علي بن مسعود عن قتادة وهو حديث حسن لأن علي صدر الحديث لا يخرج آدم من الخطأ إن آدم غير معصوم مكتوب لي يفيد العموم. وقال الله تعالى إن الله على كل شيء قدير. وقال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت. وقال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Apa ini aku bisa membahaskan. Tapi ilahuna wa jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Allah barik fik. Bismillah. Kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Salat Tarawih wal Witr. Kitab kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang hukum-hukum salat tarawih dan witr. Maka kami bahas kitab ini
setelah selesai dari pembahasan puasa Ramadan, karena tinggal sekitar 9 hari lagi atau 10 hari lagi kita akan kedatangan Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi, yang ada padanya Lailatul Qadar, yang mana khairun min alfi syahr, satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka sesuai dengan ucapan Allah, ataupun sesuai dengan ucapan Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzambih, maka Imam Al-Bukhari menjadikan ayat ini sebagai bab di dalam sahihnya, al-ilm qabla al-qaul wal amal, di mana kita seorang muslim yang sibuk dengan ilmu harus mempersiapkan ilmu-ilmu kita sebagai bekal di saat kita melaksanakan amal-amal ibadah. Maka 9 hari lagi akan masuk bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan Allah telah mewajibkan kepada kita berpuasa padanya, seperti ucapan Allah Jalla wa'ala, faman syahida minkumus syahra falyasumhu, barang siapa di antara kalian masuk kepadanya bulan Ramadan tanpa sakit dan tanpa safar, bukan keadaan musafir dan tidak dalam keadaan sakit, maka wajib baginya untuk berpuasa. Maka di saat masuk bulan Ramadan 9 hari lagi, alhamdulillah kita telah menyelesaikan kajian-kajian di Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Siyam Ramadan, yang mana telah kita selesaikan sekitar 112 sesi, dan semuanya tersimpan di YouTube dimanapun, anytime, anywhere, dimanapun ikhwah berada, kapanpun ingin mendengar bisa tinggal klik di YouTube, akan mendapatkan kajian-kajian kita. Alhamdulillah telah kita selesaikan permasalahan puasa Ramadan sekitar 16 bab. Mulai dari bab pertama tentang definisi puasa Ramadan dan keutamaannya, dan diakhiri dengan kebid'ahan-kebid'ahan di bulan Ramadan. Maka dari salah satu usaha dari kita di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i ini, khususnya bagi para tulabul ilm dan juga kepada para pengurus dan umumnya kepada seluruh kaum muslimin di seluruh Nusantara dan bahkan di berbagai dunia, kita akan memberikan kajian yang berhubungan dengan salatul tarawih, agar di saat datang Ramadan dan kita melaksanakan amalan salatul tarawih, kita sudah mempunyai ilmunya. Sesuai dengan ayat tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambih, maka ketahuilah bahwa Dia itu Allah, tidak ada yang hak untuk disembah kecuali Dia, dan mintalah ampun kepadanya. Maka ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di sahihnya, pendalilan tentang ilmu harus dipelajari sebelum berucap, sebelum beramal. Maka sebelum datang kepada kita bulan Ramadan yang ada padanya salat tarawih, maka kita sudah membekali ilmunya. Sehingga salat kita insya Allah dan puasa kita insya Allah diterima oleh Allah Jalla wa'ala, karena kita mengilmuinya, kita melaksanakannya sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di malam ini kita masuk kepada sesi yang kedua. Kita masuk kepada bab yang pertama. Bab definisi dari salat tarawih. Yang mana di pelajaran yang lalu, di pelajaran zuhur, telah kita bahas pembukaan dari judul kitab apa makna Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Salati Tarawih wal Witr. Maknanya kumpulan hadis-hadis yang sahih. Maknanya penulis sengaja hanya mengumpulkan hadis-hadis yang sahih saja. Sehingga di sini hadis-hadis yang dhaif tidak dimasukkan. Dan ini adalah thariqah al-muhaddithin di dalam penulisan kitab. Seperti para masyayikh di zaman dahulu, Syekh Al-Bukhari dan juga muridnya Muslim dan yang lainnya, yang
mengkhususkan pensahihan di dalam kitabnya. Dan diikuti oleh para masyayikh di zaman sekarang seperti Syekh kami Mukbil. Kitab-kitabnya jelas dari judulnya. Al-Jami'us Sahih. Kumpulan hadis-hadis yang sahih. Mimma laysa fi sahihain. Ataupun juga fi asbabin nuzul. Ataupun juga di dalam berbagai permasalahan. Dan begitupun Syekh Al-Albani rahimahullah. Muhaddits di zaman ini juga. Yang membuat kitab seperti Silsilah As-Sahihah. Kumpulan dari hadis-hadis yang sahih, maka mengumpulkan hadis-hadis yang sahih, memeriksa dari hadis-hadis yang dhaif, itu adalah perkara yang sangat agung di sisi Allah dan agung bagi para penuntut ilmu. Di mana para penuntut ilmu di saat membaca kitab tersebut akan yakin bahwa dia akan dibawa kepada fikih-fikih yang sahih. Dan begitupun dari permasalahan akidah seperti telah kita lewati juga Al-Akhbar As-Sahihah fi Ru'yatillah. Kumpulan hadis-hadis sahih tentang kita ini akan melihat Allah di hari kiamat dan membantah kelompok Al-Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Khawarij wal Syiah Ar-Rafidah. Yang mana mereka menafikan bahwa kaum muslimin tidak akan pernah melihat Allah di dunia ataupun di hari akhirah. Maka ini makna dari judul Al-Akhbar As-Sahihah. Sehingga makna kitab ini hanya diusahakan kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang sahih saja. Kemudian makna dari ahkam salat tarawih wal witr, maka telah kita bahas juga, kita ulang sedikit. Ketahuilah ya ibadallah bahwa permasalahan salat tarawih banyak dari orang awam yang salah mempersepsikan. Dipikirnya salat tarawih adalah salat yang khusus. Jenis yang khusus dari salat-salat yang lainnya. Maka kita jawab, itu perkara yang salah kaprah, gagal faham. Ketahuilah ya ibadallah bahwa salat tarawih, dia adalah salat malam juga. Dan dia adalah salat witir juga. Karena salat tarawih misalnya dilaksanakan yang rajih nanti kita bahas. 11 rakaat, jika mau ditambah 2 menjadi 13 rakaat. Ini yang rajih. Maka 13 rakaat atau 11 rakaat itu semuanya salat malam. Dan itu juga dinamakan salat witir. Karena ada witirnya. Jumlahnya 11. Maka kesimpulannya, salat tarawih bukan salat yang khusus seperti dipahami orang awam. Dia salat yang khusus, maka kita katakan dia adalah salat malam itu sendiri. Dan salat witir itu sendiri. Namun para fuqaha menyebutkan salat tarawih dengan nama yang khusus dikarenakan perkara ini dengan istilah lain juga qiyamu Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan, dia hakikatnya adalah salat malam. Namun di bulan Ramadan telah datang hadis-hadis Nabi dulu menghidupkannya. Dengan beberapa sahabat, di riwayat Aisyah yang muttafaqun alaih, hanya 3 hari saja. Salat Nabi bersama para sahabat sampai malam. Maka intinya dari salat malamnya Nabi bersama para sahabat yang hanya 3 hari, dinamakan oleh para ulama di kitab al-fiqh salatut tarawih, dia hakikatnya salat malam itu juga. Dan dia hakikatnya salat dari witir yang jumlahnya ganjil. Maka salatul tarawih dan salatul lail dan salatul witir itu sama saja. Maka inilah yang telah kita bahas di pelajaran yang lalu. Dan di sesi yang kedua ini kita masuk kepada bab yang pertama, al-babul awal, ta'rifut tarawih. Maka ketahuilah ya ibadallah, definisi dari salat tarawih diambil dari segi lugah. Tarawih adalah jamak, bentuk plural. Dari mufrad, bentuk single dari tarwihah. Maka tarawih ala wazan mafa'il, yang mana dia dinamakan jam'ul jama' ataupun sighah muntaha al-jumu', yang di pelajaran yang telah kita lewati di pelajaran nahwu, sarah dari matan al-ajrumiyah, dari jam'u taksir bertingkat-tingkat.
Di saat mencapai kepada sighah muntahal jumu' ataupun jam'ul jama', maka tidak ada jamak lain. Tarawih ala wazn mafa'il, di sini dia jam'u taksir dari tarwihah. Lalu apa mufradnya tarwihah? Tarwihah hiya al-marah al-wahidah minar rahah. Makna tarawih adalah jamak dari tarwihah bimakna rohah, mengambil istirahat. Maka tarawih adalah solat-solat yang ada padanya mengambil istirahat. Dikarenakan dengan nama tarawih ini dulu Nabi melaksanakannya dalam keadaan panjang dan lama. Seperti di hadis Aisyah yang muttafaqun alaih, disebutkan di kisah-kisah yang banyak bahwa Nabi melaksanakan sekitar pertengahan malam dari ketiga hari itu dan selesai menjelang fajr. Di waktu menjelang sahur. Maka di waktu yang panjang ini, dulu setelah 2 rakaat selesai mengambil rohah. 2 rakaat lagi selesai yang panjang mengambil rohah. Maka mufradnya rohah dijamak menjadi tarawih. Rohah dari tarwihah. Maka mufradnya tarwihah, 1 tarwihah, kemudian setelah 2 rakaat ambil tarwihah, istirahat lagi, maka dinamakan menjadi tarawih. Maka ini definisi dari salat tarawih. Maka ketahuilah ya ibadallah bahwa kalimat salat tarawih itu wallahu a'lam, kami tidak mendapati lafaz yang khusus di dalam ahadits. Namun yang masyhur di dalam hadis adalah qiyamu Ramadan. Ataupun qoma Ramadan, qiyamu Ramadan. Maka ini yang paling masyhur. Di antaranya hadis yang masyhur muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man qoma Ramadan." Ini poin pendalilannya. Barang siapa yang qoma Ramadan, maknanya menghidupkan Ramadan, maknanya malam-malamnya itu dihidupkan. Tidaklah orang tidur di puasa Ramadan siang tidur capek. Di malamnya pun makan banyak, maka tidur. Mulai dari jam 9 sampai waktu sahur. Maka tidak. Yang diinginkan di bulan Ramadan, terutama malam-malamnya itu dihidupkan. Maka kami yang tinggal di Arab sekitar 17 tahun, kami dapati kehidupan di Arab berbeda dengan kehidupan di Indonesia di bulan Ramadan. Maka di negeri Arab, Ramadan itu bagaikan di siang hari. Setelah melaksanakan buka, masjid-masjid penuh, salat maghrib, kemudian berbuka puasa, kemudian kembali salat isya, masjid-masjid penuh, seperti di Indonesia. Kemudian salat tarawih. Setelah salat tarawih, mal-mal dan toko-toko dibuka. Sampai kapan? Sampai jam 2. Sampai jam 3. Taksi-taksi dan angkot-angkot berseliweran sampai jam 2. Sampai jam 3. Sampai waktu sahur. Maka Arabian Night, malam di negeri Arab, itu di malam-malam Ramadan bagaikan di siang hari. Apalagi di Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi, maka terus melaksanakan sholat nikmat. Maka dinamakan qiyamu Ramadan di dalam syar'i karena menghidupkan bulan Ramadan. Maka ini yang nas yang disebutkan di dalam hadis. Maka oleh sebab itu ditafsirkan oleh para ulama apa itu qiyamu Ramadan. Dikatakan oleh Imam An-Nawawi, makna qiyamu Ramadan adalah dia itu salatu tarawih. Maka makna qiyamu Ramadan di dalam hadis man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi adalah salat tarawih. Dan begitupun yang diucapkan oleh Imam Ibnu Qudamah
di dalam kitabnya Al-Mughni, mujallad yang pertama,